2 minggu hidup nyaman, gangguan mulai terasa. Lampu rumahku berkedip, kadang padam sendiri. AC menyala saat tidak dicolok. Aku mulai mendengar suara ketukan dari lemari, dan ada bau anyir seperti daging busuk yang entah datang dari mana. Setiap malam, aku merasa seperti diikuti entah oleh siapa. Dan puncaknya, aku bermimpi aneh. Aku berada di sebuah hutan yang gelap. Di sekelilingku ada sosok-sosok tinggi besar berjubah hitam. Mata mereka merah menyala. Mereka berbisik, lalu tertawa. Di tengah mereka berdiri bosku, mengenakan pakaian yang sama. Tiba-tiba, aku terbangun dari tidurku. Bajuku basah oleh keringat. Tapi yang membuatku panik, di leherku ada bekas jari hitam. Seperti ada yang mencekik di dalam mimpi dan membekas di dunia nyata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Amalan. Apa kabar sahabatku sekalian? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kelimpahan rezeki yang melimpah dan berkah, serta salawat dan salam tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kiranya dengan memperbanyak salawat dan salam, kita akan mendapatkan syafaatnya kelak di hari kemudian. Di sini kita akan membahas sebuah kisah nyata penuh pelajaran keimanan dan peringatan dari sisi dunia gaib yang tak semua orang bisa melihat tapi bisa merasakan. Malam ini, kisah yang akan kalian dengar bisa terjadi kepada siapa saja, termasuk kita semua. Tentang seseorang yang nyaris kehilangan nyawanya karena ambisi manusia dan perjanjian dengan jin. Sebutlah namaku Raka. Usiaku 27 tahun. Aku bekerja di perusahaan ekspor-impor di Jakarta. Biasa saja, gajiku cukup, tapi tidak lebih. Hingga pada suatu hari semuanya berubah secara drastis. Bosku yang sebelumnya dingin mendadak sangat baik. Aku dipuji, dipromosikan tanpa alasan, dan diberi bonus besar. Bahkan ia memberikanku HP baru, laptop kantor, dan uang bensin bulanan. Awalnya, kupikir ini berkah dari kerja kerasku selama ini. Tapi semua terlalu cepat, terlalu mudah. Setelah 2 minggu hidup nyaman, gangguan mulai terasa. Lampu rumahku berkedip-kedip, kadang padam sendiri. AC menyala saat tidak dicolok. Aku mulai mendengar suara ketukan dari lemari, dan ada bau anyir seperti daging busuk yang entah datang dari mana. Setiap malam, aku merasa seperti diikuti entah oleh siapa.
Dan puncaknya, aku sering bermimpi aneh. Aku berada di sebuah hutan gelap. Di sekelilingku ada sosok-sosok tinggi besar berjubah hitam. Mata mereka merah menyala. Mereka berbisik lalu tertawa. Di tengah mereka berdiri bosku mengenakan pakaian yang sama. Tiba-tiba aku terbangun dari tidurku. Bajuku basah oleh keringat. Tapi yang membuatku panik, di leherku ada bekas jari hitam. Seperti ada yang mencekik di dalam mimpi dan membekas di dunia nyata. Hal ini membuatku gelisah dan takut, sebab mimpi itu terus datang di dalam mimpiku setiap malamnya. Aku tak kuat, aku lelah dan bingung. Ini bukanlah hal yang wajar, ada yang tidak beres, pikirku. Lantas, aku coba menceritakan apa yang aku alami kepada seorang teman. Dia menyarankanku untuk mendatangi orang pintar. Lantas dia mengatakan kalau dia ada mengenal seorang kiai yang bisa atau mampu dan memahami hal-hal yang berhubungan dengan mistis. Lantas aku datang ke rumah kiai tersebut dan menceritakan semua apa masalah yang menimpaku belakangan ini. Setelah mendengar ceritaku, ia hanya diam, lalu mulai membaca ayat-ayat ruqyah sambil meniup air. Saat air itu kusiramkan ke tubuh, aku langsung muntah hitam. Kepalaku begitu berat, mataku berkunang-kunang, dan badanku menggigil. Sang kiai berkata pelan, "Kamu sudah ditandai. Jin pesugihan itu sudah dikerahkan. Biasanya korban pertama-tama diberi kemudahan, dimanjakan, lalu akan ditarik pelan-pelan menjadi tumbal." Seketika aku terkejut dan hanya bisa menangis. Ternyata semua kemewahan itu adalah racun yang dibungkus manis. Keesokan harinya, tanpa berpikir panjang, aku mengundurkan diri, tak pamit, tak kembali. Setelah itu, aku pun jatuh sakit, demam tinggi seminggu, tapi perlahan kondisi mulai membaik. Dan selang sebulan kemudian, aku dapat kabar mengejutkan. Bosku ditangkap polisi karena terlibat kasus penipuan. Dan 3 mantan karyawan yang dulu juga pernah disayang sepertiku ditemukan meninggal dalam kondisi misterius. 1 kecelakaan tanpa luka, 1 jatuh dari tangga, dan 1 meninggal dalam tidur tanpa sakit. Sahabatku sekalian, dalam Islam, kita diajarkan bahwa segala rezeki datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau datangnya mencurigakan, terlalu mudah, dan disertai bisikan was-was, bisa jadi itu istidraj, kenikmatan sesaat akan membawa kepada kehancuran. Jangan iri pada kekayaan yang instan. Jangan lemah iman karena ujian rezeki. Perbanyak zikir, sholat tepat waktu, dan jangan pernah tinggalkan Al-Quran, karena jin pesugihan selalu mencari mangsa yang lupa kepada Allah. Kalau kisah ini menyadarkanmu, klik like
sebagai bentuk perlawanan terhadap syirik dan pesugihan. Tulis pengalamanmu di kolom komentar. Siapa tahu kisahmu bisa menyelamatkan orang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, karena di setiap kisah yang kami hadirkan ada pelajaran dan mungkin peringatan dari Allah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah lindungi kita dari tipu daya setan, manusia serakah, dan kejahatan yang tersembunyi di balik senyum dan uang.